Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan materi unit 6 yang mengenai perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Sebelum memulai ke presentasinya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Regina Lydia Aprianti dengan NPM 201106310601115. Halo, nama saya Rehan Ardito Putra Mulyo dengan nomor NPM 2010 63 10 60 114. Halo, perkenalkan nama saya Rian Gemilang Taufik dengan nomor NPM 20 10 63 10 60 122. Berkata nama saya Ridal Fadli, nomor pokok mahasiswa 20 10 63 10 60 118. Nama saya Renaldi Gabriel NPM 20 10 63 10 60116. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rido mengenai perkembangan intelek. Perkembangan intelek menurut English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological Terms, istilah intelek berarti antara lain kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Materi kedua mengenai perkembangan intelek juga akan dijelaskan oleh Rian. Perkembangan intelek berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. 71 sampai 85, anak yang di bawah normal atau bodoh. 86 sampai 115, anak yang normal. 116 sampai 130, anak yang di atas normal atau pandai. 131 sampai 145, anak yang superior atau cerdas. Dan 145 ke atas, yaitu anak yang jenius atau istimewa. Selanjutnya mengenai perkembangan sosial akan dijelaskan oleh Renaldi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat untuk bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang dimulai dengan meraba dan diikuti dengan bahasa satu suku kata atau dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Seharusnya melakukan sosialisasi dengan bahasa yang kompleks sesuai tingkat perilaku sosial. Selanjutnya, Raihan akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulan atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang bayi atau anak dimulai dengan meraba, suara atau bunyi tanpa arti, dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan bahasa yang kompleks sesuai tingkat perilaku sosial. Yang terakhir ada materi mengenai bakat khusus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum
Misalnya, bakat intelektual umum atau khusus. Bakat khusus juga disebut talent. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya bidang menggambar. Pemberian nama jenis-jenis bakat juga berdasarkan fungsi dari bakat itu sendiri. Misalnya, bakat seni, bakat musik, dan bakat olahraga, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.